Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuliah hari ini Waalaikumsalam. kita akan membahas tentang konsep virtual memory. Materinya sudah ada di e-learning, silakan di-download ya. Jadi link-link ini yang ada tandanya plus-plus ini harus kamu klik ini, klik download ya. Mungkin kasih tahu temannya di grup juga tuh kalau dia gabungnya harus lewat itu ya. Gabungnya lewat apa? Link yang ada di e-learning ya. Nggak bisa ngeklik yang ada di WA ya. Jadi harus ngeklik yang ada di e-learning ini baru bisa gabung ke Zoom-nya ya. Oke, jadi kalau kamu download ini materi untuk hari ini ya. Ya, kemarin sudah satu kasih mentranslate bisa kok kamu ya. Jadi translate kalau nggak ngerti bahasanya ya. Jadi untuk memahami konsep virtual memory, yang ini konsep yang penting di dalam operating system ya. Kita tahu bahwa pengertian dari operating system itu adalah sebuah program yang mengontrol berjalannya program-program aplikasi, program that control the execution of application program. Jadi dia mengendalikan semua aplikasi program yang berjalan, gitu ya. Operating system juga pengertiannya sebuah interface antara aplikasi dan perangkat keras, ya. Jadi dia menjadi jembatan ya antara sistem operasi dan perangkat keras. Sedangkan tujuan dari operating system ya, tujuan dari operating system itu ada 3 nih ya, catat baik-baik ya. Nanti slide-slide ini nanti yang akan saya keluarkan di soal-soal kuis ya. Kamu siap-siap saja nih, sudah pertemuan 4 ya. Biasanya mungkin bisa pertemuan 5, 6 atau 7 kita kuis ya. Apa itu tujuan dari operating system? Apa objektif dari operating system? Pertama, convenient itu kenyamanan ya. Jadi operating system itu dibuat agar pengguna komputer itu bisa nyaman menggunakan komputer, tidak terlalu pening untuk mengoperasikan komputer gitu ya. Itu convenient. Jadi tujuannya supaya pengguna nyaman. Yang kedua, supaya pengguna efisien dalam menggunakan atau mengakses perangkat yang ada dalam sebuah sistem komputer ya. Jadi kalau membuat file, mengedit file, menyimpan file itu bisa dilakukan dengan mudah. Tidak perlu mengetahui bahasa mesin yang pasti rumit kalau untuk pengguna umum gitu ya. Kemudian ability to evolve, jadi kemampuan untuk bisa berkembang ya. Jadi karena itu tidak ada operating system yang versi final itu nggak ada ya. Yang ada operating system versi keberapa gitu ya. Kalau Windows ya Windows 10, kemudian muncul Windows 11, Windows 12, nah gitu ya. Tidak ada sistem operasi yang versi final. Itu tujuan dari operating system. Sedangkan kalau kita lihat penampakan layer pada sistem komputer ya, maka posisi dari operating system itu seperti ini. Dia berada di atas layer hardware ya. Jadi layer paling dasar itu perangkat keras. Di atasnya ada operating system yang berjalan ya. Baru nanti ada utilities. Jadi misalnya kalau kamu mau mengirim data ke jaringan, maka ada perangkat hardware-nya ada card line ya. Nah, card line itu supaya berjalan ada driver ya. Nah, driver itu utilities ya. Driver itu nanti harus dijalankan di dalam operating system gitu ya, supaya orang bisa mengakses hardware dengan lebih mudah ya. Jadi utilities ini contohnya adalah driver yang biasa kamu install kalau mau memasang perangkat di dalam sistem komputer ya. Kalau zaman dulu driver itu diinstal manual ya. Kalau sekarang karena semuanya sudah berjalan auto run ya, kalau kan nyolokkan perangkat itu biasanya langsung jalankan drivernya, maka pengguna komputer jadi dimanjakan, jadi nggak tahu lagi proses yang terjadi di dalam bahwa kalau kita masang sebuah perangkat itu harus diikuti dengan masang drivernya ya, sebagai utilitiesnya. Itu terus
di atasnya program aplikasi ya, sebelum dipakai oleh user. Yang paling atas itu layer usernya ya. Nah, jadi operating system tempatnya di sini. Jadi dia sangat vital. Itu sebagai perantara antara pengguna dengan hardware-nya ya. Oke. Nah, kalau tadi tujuan operating system ada 3 tadi ya, catat ya, tujuan operating system ada 3, yaitu kenyamanan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang ya. Convenient, efficiency, ability to input tadi ya, ada 3 ya. Nah, sekarang ada service provided by the operating system. Jadi layanan apa saja yang disediakan oleh sebuah operating system. Jadi operating system itu ngapain aja, bisa bantu apa saja atau bekerja apa saja gitu. Kerjaannya itu apa saja gitu. Nah, yang pertama, sebuah sistem operasi itu harus menyediakan layanan di mana pengguna itu bisa mengembangkan program development. Jadi pengguna komputer harus bisa menulis program gitu ya, kalau dia memakai operating system itu. Kalau kita pakai Windows, biasanya sudah disediakan misalnya Visual Studio gitu, yang untuk ngetik-ngetik Visual Studio apa yang untuk menulis program di ya Visual Studio bener ya, yang untuk menulis program di Windows itu ya. Nah, yang di situ kita bisa nulis bahasa C, bisa atau Android Studio ya, Android Studio yang bisa kita pakai untuk menulis program mobile gitu ya. Nah, dan terusnya. Kemudian program execution, jadi sebuah operating system tentu dia harus menyediakan layanan di mana pengguna itu bisa menjalankan program. Gitu ya. Yang ketiga, akses I/O device. Jadi operating system jelas dia harus memberikan layanan di mana bisa mengakses I/O ya. Jadi kalau pengguna mau nyimpen file di hard disk, gimana caranya? Pengguna mau ngirim, menampilkan data di monitor. Monitor itu I/O juga ya. Gimana caranya? Atau pengguna mau menginput program dari keyboard. Nah, gimana caranya? Nah, itu yang dimaksud dengan akses I/O device ya. Jadi itu layanan yang juga harus disediakan oleh operating system. Berikutnya, nah ada 5 nih. Yang keempat, controlled access to file. Jadi sebuah operating system juga harus menyediakan layanan di mana pengguna itu bisa mengendalikan akses ke file gitu ya. Jadi akses ke file. Jadi bagaimana pengguna itu bisa membuat subfolder ya, atau ya folder ya di dalam Windows itu ya. Cara membuat folder, subfolder gitu ya. Terus bagaimana pengguna bisa meletakkan filenya di dalam folder gitu ya. Nah, itu juga yang dimaksud dengan controlled access to file. Bagaimana pengguna bisa mengatur ini file ini boleh dibuka umum, ini file itu hanya boleh dibaca, nggak boleh diubah isinya, bisa read, write. Nah, itu juga harus disediakan oleh operating system. Kemudian terakhir yaitu sistem operasi harus menyediakan layanan sistem akses. Jadi harus ada di situ di mana pengguna tuh bisa mengakses sistem gitu ya. Misalnya kalau mau kamu pakai Windows ya setelah tombol power dinyalakan, harus masukkan password dulu nih. Nah, pengguna bisa mengatur. Kalau menganggap komputernya penting, dia bisa masangi password. Nah, ini sistem akses ya. Itu termasuk juga bagaimana kalau passwordnya lupa. Nah, ada aturannya lagi gitu ya. Dan terusnya. Nah, jadi itu layanan dari operating system ada berapa? Ada 5 ya. Apa? Program development, program execution, access I/O device, control access to file, dan sistem akses. Sekali lagi saya bikin soal-soal kuis, meet, UAS-nya ya dari slide inilah. Kalau kau ngerti bisa nanti jawab soalnya. Kalau nilai kamu sangat ditentukan oleh kuis, meet, UAS. Kalau absensi kamu ditentukan oleh aktivitas kamu di learning itu ya, yang nanti saya kasih reportnya ya. Tadi di WA sudah saya tembuskan ya. Sampai hari ini baru cuma 5 loh yang absennya penuh. Coba saya cekin berapa sekarang yang gabung di partisipan ya. Ada 7 nih. Nah, ada 7 yang kuliah. Kurangi saya pakai 2 komputer. 5. Yang kuliah cuma 5. Sudah jelas. Oke. Terus service provide. Nah, termasuk ada accounting. Jadi komputer itu juga harus menyediakan melayani pengguna kalau dia pengen tahu ya
seberapa banyak program-program saya ini menggunakan memori. Nah, itu penting Mas ya. Seberapa banyak pengguna itu mengakses prosesor ya. Kalau di Windows ya menggunakan task manager itu ya. Ada task manager ya. Kalau kamu tekan di sinilah ada kan kalau di Windows 10 ya. Nah, ini ada task manager. Nah, ini ya. Nah, task manager gunanya untuk mengetahui aktivitas penggunaan resource oleh operating system. Ya. Oke, kemudian berikutnya tugas dari operating system ya. Responsible for managing resource. Jadi dalam mengelola sumber daya itu operating system harus responsif ya. Jadi harus jangan lambat gitu ya. Jadi misalnya kalau pengguna mau menyimpan file, mau mengakses file, nah itu harus bisa dilakukan oleh pengguna dengan mudah ya. Function same way as ordinary computer software. Jadi menyediakan fungsi-fungsi yang sama meskipun dijalankan di berbagai jenis komputer yang berbeda gitu ya. Ya kalau kita pakai komputer yang PC kan ada komputer itu yang prosesornya Intel, ada yang prosesornya itu AMD. Nah, itu ya. Nah, itu operating system harus yang mengadaptasi itu operating systemnya ya. Operating systemnya yang detek di prosesornya apa. Nah, jadi pengguna nggak perlu tahu bahkan ya. Ini apa prosesor yang dipakai nggak perlu tahu. Yang penting pengguna itu bisa jalankan program, bisa mengakses file, nah gitu ya. Oke, terus nanti kita baca sendiri ya. Berikutnya, nah, ada lagi konsep yang sangat penting dalam operating system yang disebut dengan pengertian kernel ya. Nah, kernel ini adalah hal yang paling inti di dalam sebuah operating system. Nah, apa itu kernel? Pertama, ini didefinisikan kernel itu adalah portion of operating system that is in main memory. Jadi kernel itulah bagian dari sistem operasi yang menempati memori. Nah, gitu ya. Artinya apa? Ya, artinya tidak semua bagian dari sistem operasi itu waktu pertama komputer di booting itu langsung dia menempati memori dah. Nah, jadi contohnya apa ya? Contohnya gini. Nah, kamu kalau tahu perintah command ya, command yang ada di CMD yang ada di Windows ya. Nah, itulah isi dari kernelnya Windows ya. Nah, ini ya, saya timungkan ya. Nah, ini kernel ya. Salah satu contoh perintah yang ada di kernel Windows itu misalnya kalau kamu jalan command ini untuk melihat isi folder yang aktif, jadi di folder yang aktif ini misalnya saya sedang ada di folder E, Anaconda, script, ActiveBat, Anaconda ya. Ini perintahnya cukup diketikkan. Nah, tunggu ya, ini agak lambat CMD sini. Saya pakai CMD yang di sini. Atau sorry, saya ulang ya, saya pakai CMD yang CMD-nya Windows ya. Tadi CMD-nya Python tadi. Nah, tapi butuh lama nih. Ya, jadi kernel itu adalah bagian operating system yang paling inti ya, di mana kernel ini yang dia akan menempati memori utama saat operating systemnya dijalankan gitu ya. Jadi waktu kamu menekan tombol power maka istilahnya apa? Yang dibaca oleh prosesor tuh pertama kali dia akan mencari kernelnya operating system ya. Jadi operating kernelnya dia akan di-load dulu di memori utama, berarti dia akan menempati di alamat awal ya. Alamat awal dari kok keluar CMD ini. Maksudnya komen, saya mau ngetikkan komen maksudnya. CMD komen maksudnya tuh. Nah, komen prom ini ya. Nah, ini komen prom yang bawaan Windows ya. Kalau kamu baru pertama install Windows, nah ini komen prom nih. Sebenarnya perintah dasar operating system Windows ada di sini. Orang tidak mengenal lagi perintah komen ini karena orang sudah dimanjakan dengan tampilan GUI dari Windows ya, Graphical User Interface-nya ya. Jadi misalnya kalau saya mau ngelihat isi file dari folder user Esther ini, tinggal saya ketikkan dir. Nah, perintah dir ini kernelnya Windows ya. Nah, dia perintah dir ini sudah ada di menempati memori duluan waktu komputer dinyalakan ya.
Itu contohnya. Ada dir, ada copy, ada type. Nah, ya. Nah, perintah-perintah komen tuh kamu pelajari sendiri lah ya. Ini harusnya prakteknya ini. Ini isi dari folder saya misalnya. Nah, jadi itu apa tadi? Kernel ya. Apa tadi? Pertama, portion. Jadi bagian dari operating system yang pertama kali menempati memori itu disebut dengan kernel ya. Jadi semua operating system ada kernelnya. Windows, Linux, ya, ada kernelnya. Termasuk di Android lah. Kalau kamu bisa mengakses kernelnya Android itu, kamu akan bisa mengendalikan operating system itu lebih optimal ya. Contains most frequently used. Nah, jadi isi dari kernel itu adalah fungsi-fungsi yang paling sering digunakan oleh pengguna komputer. Jadi orang guna komputer paling sering ya membuka file, bikin file, nyimpen file, nah gitu ya, edit file, nah itu fungsi-fungsi itu disediakan di kernel gitu ya. Oke, yang ketiga, also call it the nucleus. Jadi kadang karena kernel ini adalah bagian yang inti dari sebuah operating system maka disebut dengan nukleus gitu ya. Orang menyebutnya nukleus dari operating system itu adalah kernel. Evolution of operating system, hardware upgrade. Nah, ini konsep-konsep yang kamu baca aja sendiri aja ngerti nih ya. Nah, kamu belajar boleh. Ini saya ambil yang penting-penting aja supaya kuliah kita lebih efisien ya. Ada beberapa istilah yang harus kita tahu. Ada memory protection, timer, privilege instruction, interrupt. Nah, interrupt ini sudah kita bahas ya. Nah, memory protection. Apa itu memory protection? User program executes in user mode. Jadi kalau program yang dijalankan oleh pengguna itu dijalankan, dieksekusi di dalam user mode ya. Jadi mode pengguna, nah gitu ya. Nah, sedangkan untuk kepentingan tertentu operating system dia juga melakukan memory protection ya. Setidaknya pada 3 hal ini ya. Memory protection itu jadi kalau memory protection monitor execute in system mode. Nah, jadi kalau program aplikasi tadi user mode ya. Kalau memory protection ini ada di system mode. Nah, apa saja ya bahasa mudahnya bagian memori yang diprotek ya. Jadi bagian memori kalau di protektornya nggak bisa dialokasikan oleh pengguna yang lain. Jadi kalau ada program lain nggak boleh menempati tempat itu gitu ya. Ya contohnya yang pertama di bagian kernel mode. Nah, berarti ini adalah bagian memori yang sudah ditempati oleh kernel. Biasanya menempati alamat awal ya, mulai alamat 000 misalnya gitu ya. Nah, itu ditempati oleh kernel. Nah, pasti dia akan menempati duluan karena kan sistem operasi kan yang jalan duluan kalau kita nyalakan komputer kan. Nah, yang sudah ditempati oleh kernel tadi diblok, diproteksi, diprotek oleh operating system sehingga program lain apapun alasannya nggak bisa menimpa tempat tadi. Karena kalau kernelnya ditimpa berarti kernelnya kan hilang. Kalau kernelnya hilang nggak bisa mengetahui ini pengguna mau menjalankan fungsi apa, perintah program apa yang sedang dijalankan. Tertutup dia perintah kernelnya itu ya. Nah, karena itu diprotek bagian kernelnya. Yang kedua, private instruction are executed. Instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi itu juga diprotek gitu ya oleh operating system. Maksudnya kalau sedang dieksekusi oleh prosesor ya letak programnya di memorinya itu jangan ditimpa oleh program yang lain gitu ya. Nanti kan bisa nge-lag nanti programnya. Waktu dia mau balik instruction registernya, program counternya waktu balik mau nunjuk ke perintahnya misalnya ada interrupt gitu ya. Kalau nggak diproteksi nanti bisa hilang gitu ya. Urutan kode perintah yang harus dikerjakan prosesor bisa nggak terdetek lagi sehingga nge-lag programnya. Protected areas of memory may be accessed. Jadi beberapa area atau lokasi di memori yang diakses itu juga bisa diprotek oleh operating system ya, sehingga masuk di mode system mode, memory protection. Gitu ya. Oke, itu konsep yang penting. Nah, ini ada lagi, ini hal yang penting. Nah, ingat deh, kalau ujian suka yang hitung-hitung ya. Jadi kalau ada rumus-rumusnya ini pahamilah ya. Pasti nanti ada soal itu. Ini adalah contoh bagaimana menghitung sistem utilization ya. Bagaimana menghitung presentasi penggunaan
CPU. Ya. Kalau di prakteknya kamu bisa buka di task manager tadi ya, itu ada kan CPU dipakai berapa persen gitu ya. Nah itu ngitungnya itu dari sini ngitungnya. Nih saya demokan ya. Cara ngitungnya gimana gitu ya. Cara ngitungnya, nah seperti ini ya cara ngitungnya ya. Jadi pertama berapa kecepatan membaca sebuah record di dalam file. Jadi file itu kan akan menempati record-record di dalam disk ya. Jadi kalau ini ya, kalau kamu punya disk, sorry saya maksudnya membuat buletan ini. Kan hard disk itu dari disk kan cakram itu bulet-buletan ya. Cakram itu dibagi dalam sektor-sektor seperti ini, ya, dan dibagi di dalam track itu melingkar ya, melingkar ini. Nah, gitu ya. Nah, sebuah data itu akan menempati satu track sektor gitu ya. Jadi gini. Nah, ini yang disebut dengan satu record. Nah, ini satu record. Nah, gitu ya. Nah, satu record ini besarnya kalau disk zaman dulu tuh 512 byte ya, setengah kilo ya satu record ini besarnya ya. Jadi nggak besar gitu ya. Tapi satu disk bisa ada kalau kamu punya hard disk yang ratusan giga apalagi tera ya, itu satu disk bisa ada jutaan record ini ya. Dia tracknya ada banyak, ada ratusan ribuan bisa sampai ribuan ya. Sektor dan tracknya itu ada banyak sehingga bisa ada jutaan record ya. Sehingga kapasitasnya bisa sampai tera itu gitu ya. Nah, bagaimana kalau sebuah file itu dia isinya lebih kecil dari satu record, kurang dari 512 byte tadi, ya dia tetap harus menempati minimal satu record ini gitu ya. Kalau dia lebih gimana? Kalau dia lebih berarti dia harus menempati beberapa record atau beberapa track sektor ini gitu ya. Nah, kecepatan membaca satu record dari sebuah file itu bisa speknya ada di hard disk biasanya, kecepatan baca tulisnya berapa gitu kan ada di hard disk. Nah, ini pada contoh ini misalnya read one record from file kecepatannya 15 mikrosekon. Anggap ini sebuah komputer gitu ya yang punya spek seperti ini gitu. Tolong kamu jangan nyoret layar, ini muncul juga di layar saya nih. Kemudian execute 100 instruksi. Untuk menjalankan 100 perintah itu membutuhkan 1 mikrosekon. Nah, ini yang kecepatan murninya dari CPU. Kecepatan murni CPU kayak ini. 100 perintah 1 mikrosekon selesai gitu ya. Kemudian write one record. Nah, kalau tadi read ya, tadi membaca, sekarang kecepatan menulis satu record di file juga membutuhkan waktu 15 mikrosekon. Maka totalnya waktu yang dibutuhkan adalah 15 mikrosekon gitu ya. Oke, sekarang totalnya ada 31 mikrosekon berarti. Nah, berapa persentase penggunaan CPU ya? Persen CPU utilization berarti adalah 1/31 yang kalau kamu hitung kira-kira nilainya 0,032, artinya ini 3,2% gitu ya, kalikan 100 ya. Jadi 3,2% ini CPU utilization. Oke, perhatikan nih baik-baik. Kalau ada pertanyaan boleh. Ini nanti bisa jadi soal ujian ya. Sekali lagi ini nanti pasti muncul di soal, paling enggak soal kuis ya. Muncul nanti soal kuis. Kalau ada nanya-nanya lah sekarang ya. Tentu nanti soalnya juga dibalik-balik. Boleh saya balik-balik ya. Misalnya kalau CPU utilization-nya sudah diketahui, berapa kecepatan menulisnya misalnya itu ya, atau berapa kecepatan bacanya, atau berapa kecepatan mengeksekusi 100 perintahnya misalnya gitu ya. Oke, ini contoh menghitung sistem utilization. Jadi penggunaan CPU tepatnya ya. Oke, selanjutnya ada lagi pengertian apa itu uniprogramming, apa itu multiprogramming ya. Mungkin dulu sudah pernah kita singgung. Nah, ini kalau kita gambar detailnya kayak gini ya. Pada sistem komputer pemula, jadi uniprogramming, artinya pada satu saat dia hanya menjalankan satu program. Jadi pada contoh ini misalnya ada dijalankan, maka dia akan run gitu ya. Terus
run, terus wait. Kalau misalnya kamu ngetik keyboard berhenti, ya, berarti dia akan nunggu. Gitu. Kamu ngetik lagi, run lagi, sampai kamu exit dari program, gitu ya. Processor must wait for I/O instruction to complete before proceeding. Nah, gini. Jadi program akan jalan terus sampai selesai, gitu ya. Itu namanya unit program. Contohnya kalau kamu menggunakan dulu kalau saya waktu kuliah masih nemu ya, sebelum orang menggunakan Windows itu orang menggunakan operating system DOS ya. Kalau di operating system DOS itu satu saat hanya satu program. Jadi nggak bisa kayak saya ini ya, sambil main Zoom, saya jalankan PowerPoint, ini nggak bisa gitu ya. Harus salah satu. Kalau ngetik ngetik pakai word processor beda dengan ngetik pakai untuk pengolah tabel itu ya misalnya gitu ya. Nah, pada perkembangan selanjutnya sistem operasi sudah mengadaptasi teknologi multiprogramming karena kemampuan hardware yang sudah memungkinkan. Jadi seorang pengguna bisa menjalankan beberapa program pada satu saat. Karena itu misalnya pada contohnya ada 2 program, kalau dijalankan secara multiprogramming maka dia bisa bergantian gitu ya. Pertama program A jalan. Kalau program A jalan ini maka yang B-nya nunggu gitu ya. Kayak kamu kan mau jalani Excel sama Word misalnya. Nah, salah satu dulu pasti kan. Ngeklik mana dulu, ngeklik Word-nya dulu berarti Word-nya dulu di run gitu kan. Nah, nanti selesai run kamu bisa ngeklik Excel-nya gitu ya. Begitu serunya. Jadi kalau misalnya saya ini yang jalan lagi PowerPoint ya, nah, berarti Word saya nganggur gitu kan. Berarti dia wait. Nah, ini Word saya ini sebenarnya ada file ini tapi dia nggak saya klik berarti dia nunggu, dia wait. Gitu ya. Contohnya ya. Jadi program keadaannya seperti ini. Tentu antara run ini tidak boleh bentrok, ini tidak boleh terjadi berbarengan. Kalau run-nya terjadi garis yang lurus berbarengan, nah itu berarti nge-lag dia mengakses atau prosesornya harus menjalankan perintah yang sama pada saat yang bersamaan. Nah, itu akan terjadi nge-lag programnya. Nah, ini penggambaran dari atau konsep multiprogramming. Tentu multiprogramming bisa lebih kompleks lagi. Jadi misalnya ada 3 program A, B, C. Kalau jalan maka dia seperti ini. Jadi kalau kamu lihat di sini prinsipnya adalah yang penting terjadinya run ini tidak terjadi pada satu garis lurus ya. Vertikal ini. Dia harus bergantian. Kalau satunya run, satunya wait, lainnya wait. Satunya run, lainnya wait. Nah, gitu ya. Nah, itu perkembangan dari teknologi operating system yang ya kalau sekarang semua operating system pasti multiprogramming ya. Mau Linux, mau Windows itu ya. Zaman dulu kayak ini, sistem operasi sebelum secanggih sekarang itu operating system yang pertama dikembangkan tuh masih unit programming gitu ya. Oke, berikutnya lagi saya carikan yang penting-penting dulu. Nah, apa itu proses? Nah, kemarin sudah kita singgung ya. Sekarang kita mau sambungkan konsep proses itu dengan manajemen memori ya. Nah, kita tahu kemarin bahwa proses itu adalah sebuah program yang sedang dieksekusi gitu. An instance of program running on a computer. The entity that can, jadi sebuah instansi yang sedang dijalankan di dalam komputer itu juga proses ya. Sebuah proses juga pengertian sebuah satuan gitu ya, yang sedang ditunjuk oleh prosesor yang sedang dieksekusi gitu ya. Oke, nah itu konsepnya proses. Nah, apa hubungannya dengan jadi proses kalau digambarkan seperti ini ya. Proses di dalam memori utama itu seperti ini. Jadi pada contoh ini ada proses A dan B sedang jalan ya. Maka organisasi dari proses itu ada konteks, ada data, ada program gitu kan. Kayak kamu kan kalau bikin program kan bagian-bagian kamu definisikan variabel itu ya. Di bagian atas itu namanya bagian data itu ya. Nah, terus sedangkan perintah-perintah yang ada di bagian program utama, nah itu namanya kode gitu ya. Nah, biasanya kode mengakses data gitu kan. Nah, itu semua proses dia akan organisasinya seperti ini gitu ya. Ada bagian konteks, ada bagian data, ada bagian kode program. Nah, sekarang oke, nah berikutnya apa itu manajemen memori? Atau apa yang dilakukan oleh operating system pada manajemen memori? Yang dilakukan pertama adalah proses isolation. Jadi mengisolasi. Jadi kalau sebuah proses yang sudah aktif di memori ini sedang dieksekusi oleh prosesor, maka dia harus diisolasi oleh
operating system ya, supaya nggak diganggu oleh proses yang lain gitu ya. Jadi nggak boleh antar proses itu saling tumpang tindih. Karena proses itu dalam memori utama diletakkan dalam posisi yang acak kan, di random access memory gitu ya. Tapi dia bisa diorganisasi secara fix gitu ya, nggak boleh slip gitu ya. Automatic allocation and management. Jadi alokasinya otomatis, juga pengelolaannya gitu ya. Support of modular programming. Jadi dia mendukung pemrograman modul. Jadi program modularnya kalau kamu bikin program pakai C, itu program itu dipecah ke dalam void gitu ya. Kamu bikin metode apa void apa di Java juga gitu ya. Nah, satu void itu adalah program kecil ya. Nah, itu berarti modular programming. Jadi bikin program itu jangan semua perintahnya taruh di program utama ya. Di void main ya, jangan semuanya ditulis di void main. Tapi harus bikin memecah ke dalam subprogram supaya perintah yang sering digunakan tuh bisa tidak perlu ditulis berulang-ulang ya. Sehingga nanti waktu diakses oleh operating system lebih efisien ya. Protection and access control. Long term storage. Nah, itu bagian-bagian yang dilakukan pada manajemen memori. Nah, ada satu lagi konsep yang sangat penting di dalam operating system yaitu memori virtual ya. Nah, memori virtual ini sangat penting atau sangat dibutuhkan teknologinya ya, karena pada kenyataannya kebutuhan memori utama dari pengguna itu biasanya sangat tidak mencukupi ya. Jadi kalau kamu punya komputer sekarang memorinya berapa yang terpasang ya. Nah, taruhlah paling jelek paling 4 giga paling nggak kalau laptop ya. Kalau laptop kurang 4 giga sudah lambat sekarang ya. Apalagi nak pakai Windows yang baru ya. Nah, paling nggak 8 giga bahkan standarnya mungkin harus lebih ya kalau mau kenceng lagi gitu ya. Nah, memori 8 giga bahkan 16 giga ya, itu kalau dituruti itu pengguna itu kurang itu segitu masih. Nah, karena apa? Kalau kita jalani program ya, misalnya kita lagi browser itu ya, browsing. Nah, ini kan kita jalani banyak tab ini ya. Nah, setiap tab ini butuh alokasi memori. Kadang kita tidak seperti menganggap komputernya itu nggak ada batasnya ya. Jadi kita menjalani banyak program pada saat yang bersamaan tuh sekendak kita gitu ya. Nah, seolah-olah nggak ada batasnya. Padahal ada batasnya ya. Jadi batasnya ya kalau memorinya penuh, maka sistem operasi akan menggunakan hard disk sebagai memori. Nah, itulah virtual memory. Karena komputer nggak boleh macet hanya alasan memorinya penuh ya. Nggak boleh. Maka terpaksa operating system akan memanfaatkan hard disk yang hard disk ini pasti lebih besar kapasitasnya dibanding memori utama ya. Ya, ada banyak tempat kosong artinya gitu ya, yang akan digunakan sebagai perluasan dari memori utama. Itulah virtual memory. Jadi perlakuannya